Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita jumpa lagi dengan channel YouTube Nyinau Semesta. Ya, bisa kita lanjutkan sekarang untuk yang soal nomor 8. Jadi untuk kasus nomor 8 ini kalau Anda baca dengan teliti ya. Kita baca dengan teliti. Panjangnya ini baloknya M, kemudian kotaknya itu M besar, M kecil. Kemudian ada gesekan di bawah ini 0 ya, 0 di sini. Sedangkan di atasnya itu ada. Maka ini nanti ketika digeser ke sana dengan gaya sangat besar, ini akan bergerak dari sini jatuh ke sini. Pertanyaannya adalah berapakah kecepatan minimum ya, kecepatan minimum V harus diberikan pada papan dengan gaya dorong yang begitu cepat sehingga selama gerakannya kotak dapat jatuh. Berapakah gitu, kecepatan minimumnya? Ya, kita caranya dengan melihat gambar ini harus kita pecah jadi dua gerakan. Jadi gerakan balok ya, gerakan dari balok ini langsung di sini. Gerakan dari balok, kemudian gerakan dari kotak. Nah, ini harus kita bedakan. Ketika Anda melihat balok saja, maka ya, dengan massa M ya, dengan gaya tertentu tadi, gaya yang ada di situ nanti yang bekerja padanya ya, karena jatuh ya, jatuh, maka hanya ada gaya geseknya di sini. Jadi ada gaya gesek F. Kalau sini nggak ada, yang gaya gesek di sini nggak ada ketika bergerak ke sana. Maka ini bisa kita tinjau melalui mekanisme teorema usaha energi, teorema kerja dan tenaga, yaitu bahwa W sama dengan delta EK. Jadi begitu ya, maka kita bisa tinjau di situ W-nya ini adalah gaya gesek itu kali S ya kan. Nah, ini setengah, M-nya adalah M balok, kemudian V balok kuadrat, maka F-nya adalah mu, karena N ini jadi N ini adalah N miliknya M, jadi M kali G, sehingga mu F itu kan mu kali N, N nya adalah M kali G, S nya sepanjang L, ini berarti setengah, ini M, ini adalah V balok, sehingga V balok itu adalah akar 2 mu G L M per M. Nah, itu yang pertama, gerak pertama. Gerak kedua kita tinjau hanya kotak saja. Jadi kita hanya meninjau kotak saja. Yang kecil itu M. Nah, di situ sama kita terapkan ada gaya geseknya ya. Bergerak ke sana maka gaya geseknya ke sini. Sehingga berpindah sejauh L juga. Ini sama juga W delta EK. Hanya saja di sini Fs-nya di sini adalah setengah M V kotak kuadrat. Sehingga di sini mu mgl sama dengan setengah M VK kuadrat. Ini ada yang sama, berarti bisa kita coret seret gitu kan. Sehingga dengan cara yang sama seperti ini nanti Anda akan dapatkan ini ya, VK itu sama dengan akar 2 mu GL. Nah, dari kedua sini maka kita dapatkan relatifnya. Jadi kecepatan relatif yang ditanyakan itu sebenarnya kecepatan relatifnya. Karena kita sebagai peninjau ya, berarti V kotak karena dia lebih kecil sehingga lebih cepat, dia kurangi oleh V balok. Nah, ini bisa Anda lihat ketika Anda kurangkan maka menjadi 2 mu GL M per M besar dikurangi 2 mu GL. Nah, sama ya, jadi ada kesamaan di sini. Oh, keliru, maaf. Ini yang L, keliru, ini yang L. Kotak ya, keliru. Ini yang M per M besar. Nah, sehingga ini kita keluarkan menjadi akar 2 mu GL kali ya 1 min M per M. Ya, gitu. Maka jawabannya adalah yang tepat adalah yang A. Nomor selanjutnya adalah teoretik ya, ini mudah sekali, tidak akan memberatkan. Allah menundukkan bagimu
manusia yang bagimu manusia apa yang ada di bumi lautan, dia menahan benda langit agar tidak jatuh ke bumi melakukan dengan izinnya. Maka kita lihat setelah itu banyak ilmu mengkaji lebih lanjut tafsir tersebut. Berikut adalah hasil beberapa kajian yang disediakan beberapa ayat. Nomor pertama, benda-benda langit dibuat tertahan di ketinggian tertentu sehingga tidak terjatuh ke bumi merupakan kekuasaan Allah dan membuktikan bahwa konsep gravitasi ada. Oke, betul. Karena enggak maka akan jatuh kan, berarti ada konsep gravitasi. Kemudian percepatan gravitasi bumi dikatakan lebih rendah daripada di permukaan Arktik. Ya, di kutub dengan ini juga betul. Ya, apa alasannya kira-kira kok itu betul? Karena yang kita tahu bahwa kutub ya, itu kan begini kan, bumi itu pepat. Di sini kutub, di sini misalkan Khatulistiwa. Ya, kutub di sini Khatulistiwa. Maka jaraknya lebih jauh kan? Ini lebih rendah. Kalau jaraknya lebih dekat kan dengan pusat gravitasi, maka dia akan lebih besar. Sehingga yang di Khatulistiwa lebih rendah. Betul. Percepatan gravitasi terendah di Gunung Nevado, Peru. Ya, ini Anda nanti lihat di YouTube atau di internet, nanti akan jawabannya adalah betul. Jadi 1, 2, 3 itu betul. Kemudian dilanjut nomor 4. Nah, jika nomor 4 ya, kan ada 1, 2, 3 betul. Berarti jawabannya hanya A. Hanya A kan. Nah, ini kita lihat tadi nomor 6 Allah menundukkan ini maksudnya sebagian wilayah bumi itu ditundukkan untuk kepentingan manusia. Betul. Jadi ini tafsir yang menurut saya atau tadabbur yang sangat menarik. Sedangkan 45 ini pasti salah. Jika dua orang menjatuhkan benda identik bersamaan di Nevado dan ini, maka akan ya di Nevado itu akan lebih cepat. Enggak, lawang diajak tarikan gravitasinya adalah terendah. Masa terendah akan bikin cepat. Ya, jadi gitu ya. Sehingga 45 salah. Selanjutnya nomor 10 ya, ini tulisannya kecil, nanti Anda bisa download dulu di soalnya itu. Ini paling cepat malahan. Berdasarkan informasi di atas, saat menyentuh permukaan air, kecepatan bola sebesar berapa? Nah, kita lihat tinju. Coba kita lihat tinju. Jadi ketika menyentuh di air, itu kondisi posisi, ini untuk posisi grafik posisi, ini grafik percepatan. Ya, grafik percepatan. Maka kita lihat tinju sini. Yaitu pada waktu ketika menyentuh kan berarti Y-nya 0 ya, pas di permukaan. Maka ini T-nya adalah 1,1 saat itu. Kita tinjau percepatannya di grafik di sini. Ya, ternyata untuk T 1,1 itu kecepatan adalah segitu. Kita tahu bersama bahwa V ya, VT ketika jatuh itu V akhir itu kan V0 plus AT atau GT biasanya. Ini kasusnya A. Kan dijatuhkan 0. Nah, itu min 9,8, ini 1,1. Ya, ini Anda kalikan nanti ketemu min 10,8 meter per sekon. Ini jawabannya adalah yang D. Oke, selanjutnya adalah yang nomor 11. Jadi arus bakar hampir bermassa 5 kg, memiliki koefisiennya terhadap sini ada koefisiennya. Ini didorong dengan gayanya sudah ada F ya. Sudutnya adalah 30 terhadap vertikal. Nah, pertanyaan adalah berapa gaya F biar tidak jatuh. Maka kita analisis gaya-gaya yang bekerja. Ya, di sini adalah 30 derajat. Ini adalah F. Gaya-gaya yang bekerja apa saja yang ada di situ. Jelas ketika ini kita dorong ke sana, maka ini kan punya berat, ya, B. Kemudian di sini ada gaya geseknya ya, gaya gesek di sini. Dan ini gaya ke sini, ini gaya ke sini juga ada. Yang sebelah sini karena dekat maka cos, jadi F cos 30. Kemudian yang arah sini ini ada gaya normal N. Nah, yang arah sini berarti sin, F sin 30. Ya, kita terapkan menggunakan keseimbangan. Jadi sigma apa dulu? Sigma Fx, gaya yang arah X. Oke, gaya yang arah X berarti kita lihat aja. Berarti di situ sudah terlihat ya, N min F sin 30 sama dengan 0. Maka ini N sama dengan F sin 30. Ya, F-nya adalah nilai F sendiri, sin 30 adalah setengah. Oke, kemudian kita lanjut ke yang sigma FY sama dengan 0. Ini berarti yang vertikal. Ini vertikal. Di situ kita bisa lihat gaya yang ke atas adalah F cos 30, kemudian ada gaya gesek dilawan oleh W.
Nah, ini baru seimbang. Sehingga ini F, ya, cos ini adalah setengah akar 3, kemudian F-nya itu adalah, nah kita cari tahu untuk F sendiri, ya F sendiri itu kan sama dengan mu kali N. Nah, N-nya sudah ada, dapat ini, yaitu sebesar mu kali F kali setengah. Oke, kita masukkan di sini berarti mu F kali setengah. Nah, W-nya adalah tadi masanya sudah ada, M kali G di soal itu adalah 5. Ini berarti kalau dikalikan 10 berarti 50 Newton. Jadi ini 50, ini 0. Maka nanti kita masukkan, ya, ini kita total gini, setengah akar 3 tambah ini kita gabung gini, ya, setengah mu-nya adalah tadi 0,4, ya, sehingga kalau kita masukkan ini langsung aja berarti 0,2 F, berarti langsung 0,2 F nanti, ya, jadi 0,2. Nah, ini pindah sana menjadi 50, maka F nya nanti akan ketemu 50 dibagi 1,07, yaitu sekitar 46,72. Nah, di dalam soal, ya, di dalam soal itu jawabannya adalah antara-antara ini. Jawaban antara-antara itu antara 47 ke 75. Jelas enggak? Karena di sini jawabannya adalah 46. Nah, kemudian ini juga ada antara 47, ini juga 42. Ada dua jawaban yang memungkinkan, ya, yang C sama D. Nah, kita ambil yang kecil, yang 71, ya, yang lebih mendekati, kan. Kalau ini kan ringnya, margin errornya jauh. Jawabannya aja 46. Nah, jadi seperti itu. Oke, untuk soal yang selanjutnya adalah soal terkait dengan mekanisme pergerakan engkol. Engkol juga bergerak rotasi ini sudah ada semuanya. Di sini adalah 60 cm. Kemudian yang di sini 120 cm. Ini semua cm, ini 50 cm. Nah, jika engkol, ya, jika engkol OA, ya, berputar 90 dimulai dari 0 sini, berarti dimulai nanti dari bawah sini terus berputar ke sana, maka besar perpindahannya, ini kan nanti otomatis berpindah naik ke atas, itu berapa perpindahannya. Ini perlu kita gambar ulang, ya, dalam soal ini perlu kita gambar ulang untuk perpindahannya. Jadi gini, kondisi awal, ya, kondisi awalnya itu kan adalah kondisi awalnya seperti ini, maka kita tulis dulu jika kondisinya ini lagi di bawah. Kalau ini lagi di bawah, begini kan jaraknya ini 60, ini jaraknya 50, ya kan. Nah, maka kondisi benda ini kan 120, maka ini kondisi pistonnya ada di sini. Nah, kita maka bisa ketahui nilai apa, misalkan ini nilai H1, nah, H1, ya, nilai H1 pakai Pythagoras, ya, dengan mudah. Maka nilai H1 kan H1 sebenarnya kita pakai Pythagoras, sisi miring kuadrat kurangi ini 50 tambah 60 110 kuadrat. Silakan Anda nanti pakai kalkulator akan ketemu nilai 47,95. Silakan, ya, dicari, ya. Nah, kemudian kita gambar ketika naik, ketika itu naik. Jadi ketika engkol ini naik, otomatis kan menjadi sampai 90, ya, sampai 90 sini. Otomatis ini menjadi gambarnya menjadi begini. Ini kan 60. Gambarnya menjadi begini. Gambarnya. Tetap jaraknya adalah 50. Yang sini berarti naik, kan. Ini kan panjangnya 60. Naik segini berarti dari sini muter set 90, ya. Ini berarti 60. Nah, gitu kan. Padahal kondisi awal tadi adalah di H1, ya kan? Ini udah beda lagi nih. Kondisi awal kan tadi nih, kondisi awalnya di sini tadi. Di sini H1. Ada pertambahan ternyata 60 delta H. Berarti kan delta H-nya adalah 60 kurangi H1. Ya, 60 kurangi ini 47,95. Nah, itu berarti ketemunya kan 12,05. Ya, itu delta H. Jadi dia udah geser delta H untuk menaikkan ini. Nah, kemudian kita lihat kan tetap sama nih. Jadi naiknya ke sini. Di sini misalkan Y kenaikannya. Ya, gitu kan. Sehingga kita pakai Pythagoras lagi. Ini hanya matematika, ini kan masih 50. Di sini 120.
Oke, berarti Y-nya kan berarti Pythagoras lagi. 120 kuadrat, 50 kuadrat. Silahkan Anda pakai kalkulator ketemu 109,09. Nah, inilah perpindahannya. Jadi S-nya itu perpindahannya adalah Y ini ditambahi kenaikan engkol tadi, delta H. Nah, gampang kan logikanya? 109,09 keliru. 109,09 plus 12,05. Ya, nanti akan dapat 121,14 sekian. Ini masalah pembulatan saja. Maka jawabannya yang tepat adalah yang D, yang untuk ini. Oke, soal selanjutnya yang bisa saya bahas adalah yang soal nomor 22 ini. Ini sangat cepat dan mudah ya. Jadi ini utama diam, jadi VB-nya 0, kemudian ini bergerak dengan kecepatan VA sama dengan V, kayak seperti biasa tumbukan momentum gitu, cuma ada pegas. Nah, ini yang diperhatikan ini adalah kecepatan saat terkompresi. Kata terkompresi ini itu berarti ini masih ada persentuhannya. Jadi ini terus berapa ini? Jadi ada pergerakan bareng itu, ketika bareng-bareng itu ini masih lengket, maka artinya adalah tak lenting, ya kan? Maka tidak terlalu rumit ya, mudah sehingga ini kan momentum awal jumlah momentum sama dengan hukum kelestarian momentum ya. Maka MB kali VB momentum MA kali VA sama dengan, karena bergabung bareng-bareng maka kita langsung gabungkan MB tambah M kali V aksen. Ini tidak terlalu rumit ya. MB itu adalah 4, ini 0, ini 6, ini V, kemudian di sini 4 tambah 6 V aksen, sehingga V aksennya itu adalah ketemu 0,6 V ya. V aksen itu adalah V aksen sama dengan V A ketika bergerak, VB ketika bergerak, karena bareng-bareng. Nah, ini IC ya, jawabannya 0,6 V. Oke, kira-kira itu sementara yang bisa saya bahas saja pada video kali ini. Tetap selalu stay tune di YouTube Nyinau Semesta. Dari saya sekian dulu, ada kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.